Kemudian ada permasalahan lagi yaitu di atribut numerik. Ya, atribut numerik misalnya annual income atau penghasilan. Untuk atribut numerik, nilainya itu tidak dapat diprediksi. Dicontoh di layar, ya, di dataset kita, itu seperti ini. Namun bisa jadi nanti nilainya itu akan muncul kalau ketika memprediksi itu ada nilai yang tidak ada di dataset ya. Karena penghasilan itu kan bisa berapa saja. Di sini pilihannya cuma 125, 170, 120 sampai 90. Nah, bisa jadi nanti muncul data di mana penghasilannya itu 97,5. Nah, 97,5 itu kan nggak ada ya di sini. Nah, untuk data numerik ya, data numerik seperti ini, bagaimana cara nyeplitnya? Untuk nyeplitnya kita tinggal menentukan batas. Ya, batas. Contoh misalnya batasnya kita set 100 ribu dolar. Artinya yang kurang atau sama dengan 100 ribu dolar masuk kiri. Lebih atau sama dengan 100 ribu dolar masuk ke kanan seperti itu. Atau kita tentukan batasnya misalnya 85 ribu dolar. Artinya yang kurang atau sama misalnya masuk kiri datanya. Yang lebih masuk kanan. Seperti itu. Nah, permasalahan dengan menentukan batas pada atribut numerik itu ialah komputasinya itu biasanya makan waktu banyak. Kenapa? Karena kita mencoba satu persatu. Ya, karena kita mencoba satu persatu. Misalnya penghasilan yang tadi ringnya mulai dari misalnya 70.000 sampai 200. Kita coba 71 gimana? 72 gimana? 73 gimana? Nah, setiap kali nyoba kita ngitung gainnya. Nah, karena itu prosesornya itu kerjanya menjadi berat dan algoritmanya itu menjadi lambat sekali. Nah, di sini di slide ini kita akan belajar trik untuk mempercepat waktu komputasi, ya, mempercepat waktu komputasi agar cepat prosesnya, ya. Jadi cara pertama ialah kita mensorting dataset berdasarkan atribut numerik tersebut, ya. Contoh di dataset sebelumnya yang atribut numerik adalah pendapatan ya, pendapatan atau annual income. Nah, datanya kita urutkan dari kecil ke besar berdasarkan nilai annual income. Jadi di ini ya. Nah, itu nilai annual income-nya. Diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, ya. Terus di sini itu menunjukkan kelasnya. Nah, kelasnya. Untuk data pertama, yang pendapatannya 60 itu ternyata JIT-nya no. Yang pendapatannya 70 JIT-nya no ya. Yang pendapatannya 75 JIT-nya no, yang pendapatannya 85 JIT-nya yes. Seperti itu cara membacanya. Ya. Kemudian kita scan dari kiri ke kanan sambil menghitung gininya. Ya, sambil menghitung gininya. Dimulai dari nilai sebelum 60. Ya, nilai sebelum 60. Jadi anggap saja yang nilai sebelum 60 itu 55. 55 di sini. Ya, kita menentukan batasnya 55. Berapa jumlah yang kurang atau sama dengan 55 kelasnya? Jelas nggak ada ya, kan nggak ada data yang kurang dari 55 di sini, karena yang paling kecil 60. Jadi yang JIT-nya yes 0, JIT-nya no 0. Kemudian untuk yang lebih semua data ya, ada 10 data. Jadi yang JIT-nya yes 3, JIT-nya no 7. Terus kita hitung gininya ya.
kita hitung gininya. Kemudian kita maju antara data pertama dan kedua. Data pertama adalah 60, data kedua 70. Ya. Untuk data pertama, itu nilainya 60, data kedua nilainya 70. Batasnya di sini kita ambil adalah 65. Jadi data pertama plus data kedua bagi 2 ini ya. Nah, ini. Nah, karena maju satu data, artinya yang ada di sebelah kiri kan hanya data yang paling kecil, yang 60 tadi. Kita tinggal mengupdate ya. Tinggal mengupdate yang bagian kolom ini yang saya lingkari. Nah, tinggal di-update saja. Saya hapus lagi ya, biar jelas. Kan yang masuk sebelah kiri itu sekarang sebelah kiri dari batasnya 65 kan satu data. Dan nilainya no, kelasnya no. Sehingga kita tinggal ngupdate ini aja. 1, tambah 1 di sini. Ya. Di sini tambah 1. Ya, ini tetap 0. Kemudian yang di sini nih, tinggal dikurangi 1. Nah, itu mempercepat komputasi. Terus kita maju ke batas selanjutnya ya. Batas selanjutnya adalah 72 di sini. Yaitu rata-rata dari nilai data kedua dan data ketiga. 70 plus 75, 72. Ya, dibulatkan saja di sini. Nah, ketika saya masuk ke 72, datanya itu yang ada di sebelah kiri pasti nambah 1 kan ya. Yaitu data dengan nilai 70 ini. Data dengan nilai 70. Dan ternyata nilainya juga 0, sehingga saya tinggal mengupdate atau meningkatkan nilai di sini. Untuk nilai sini kurangi 1. Nah, ini. Nah, di sini sambil saya menghitung gini ya. Di sini. Kemudian maju lagi satu data ya. Batasnya berubah menjadi ini 80, yaitu rata-rata dari data ketiga dan data keempat antara 75 dan 85. Nah, kita maju sehingga yang di kiri sebelah kirinya nambah 1 data di sini. Dan datanya ternyata kelasnya no. Kelasnya no. Nah, bagaimana cara ngupdate tabelnya? Karena kelasnya no, tinggal tambah 1 di sini ya. Ngupdate 1, di sini dikurangi 1. Dan seterusnya ya. Nah, sambil jalan ke kanan, kita hitung gininya. Ya. Nah, untuk gini di setiap batas ini, dihitung total gininya ya. Total gininya menggunakan rumus yang sudah diajarkan di bagian sebelumnya. Kita mencari manakah yang menghasilkan gen terbesar atau gini anak paling kecil. Nah, itulah yang akan kita pilih sebagai batas split. Nah, kebetulan dari beberapa pilihan ini, yang paling kecil ialah kalau kita nyeplit menggunakan nilai 97. Ya. Total gini anak-anaknya, baik yang cabang kiri maupun kanan, ketika ditotal, menggunakan perbandingan jumlah data yang masuk juga ya, itu ternyata yang paling kecil. Itulah yang kita gunakan. Ya. Jadi teknik ini naik diurut dulu, kemudian naik satu persatu, nah itu mempercepat komputasi ketimbang Anda menggunakan teknik brute force ya.